yang bersama-sama kami hormati jamaah sholat subuh dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mumpung masih di bulan Syawal, kami atas nama keluarga besar dan pribadi memohon maaf yang sedalam-dalamnya lahir batin, dan kita berharap taqabbalallah apa yang menjadi maksud dan tujuan kita selama bulan Ramadan sampai hari ini diterima oleh Allah. Minna wa minkum, apa yang menjadi hajat pulau panjenengan ini senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian pada subuh ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah, pagi ini kita masih ditakdirkan oleh Allah, masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat sempat. Mudah-mudahan nikmat sehat dan nikmat sempat ini selalu diiringi dan dibimbing oleh Allah. Belum tentu hari ini kita sehat tapi tidak sempat, bisa jadi sempat tapi tidak sehat. Kita bersyukur Allah telah membimbing kita, menata hidup kita dalam hal-hal kebaikan. Satu hal pertanyaan kepada kita, jika kita bermaksiat kepada Allah, apakah kita ini atas izin Allah atau bimbingan Allah? Kalau hari ini kita jelas langkah kita menuju masjid ini karena bimbingan Allah. Apa buktinya? Ma asobaka min hasanatin faminallah. Kebaikan, kelancaran, kesuksesan yang kita dapat, selagi itu baik, kesuksesannya juga baik, jalannya itu baik, maka itu adalah faminallah. Tapi maaf, sukses tapi jalannya tidak baik, artinya apa? Wa ma asobaka min sayyi'ah famin nafsik. Kehancuran, keruwetan, apalagi ketidaksuksesan hidup ini karena melakukan tingkah laku kita yang salah. Ya, jadi hanya dua pilihan hidup itu kata Allah. Dalam surah Hadid Allah sudah menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya tunjukkan dulu material ini adalah tentang masih berkaitan dengan kitab adab wa jawab, yaitu tentang kemaksiatan, kedurhakaan kita. Jadi maksiat yang kemarin masih membahas tentang itu, dan hari ini juga kita ada di bab nomor 40, maksiat menyebabkan kerendahan, kehinaan, dan kekurangan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, Allah sudah memberikan dua pilihan hidup itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lam taukid qad, teman sak teman-teman sungguh sesungguh-sungguhnya. Khalaqnal insana, Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Bentuk manusia ini sudah diciptakan Allah paling mulia, sempurna. Tetapi pilihan kita summa rodanahu asfala safili. Mohon maaf, kita memilih hal yang rendah. Apa maknanya? Ketika kita berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, berpaling dari Allah, maka kita adalah golongan manusia asfal
Kuncinya adalah ketika kita durhaka kepada Allah. Tapi derajat manusia ini mulia kapan? Ketika kita tunduk patuh, pola tingkah di kalangan kita sesuai dengan perintah Allah, maka ahsanu taqwa. Allah sudah menegaskan inna akramakum, sungguh kemuliaan di sisi mata Allah itu menurut Allah, orang yang mulia itu yang bagaimana? Innallahi atqakum, kuncinya satu, atqakum, tunduk patuh wedi karo Gusti Allah. Kuncinya takwa. Setiap hari Jumat kita ini diingatkan oleh khotib, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wadiyo karo Gusti Allah. Suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad ini selesai sholat, itu salah satu sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini salah satu sahabat yang dicintai Kanjeng Nabi, dicekel tangannya, dipegang tangannya. Demi Allah, inilah uhibbu, aku cinta dengan. Apa yang dimaksud cintanya itu? Karena Mu'ad ini orang yang bijaksana, juga bijaksini, ya. Kemudian orangnya juga ahli beribadah, ahli ilmu, bisa khusus dia bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Nah, nasihat dari Nabi selalu dia ingin dinasehati. Ayo kita seperti Mu'ad, ya, tidak merasa diri kita sudah merasa hebat, sudah punya kehebatan sendiri, tidak bisa. Mu'ad itu selalu beliau meskipun ketika ketemu Kanjeng Nabi, ya Rasul, ansih, beri aku nasihat, beri aku wasiat. Nah, suatu ketika wasiat, ada 3 hal wasiat Nabi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang pertama, wahai Mu'ad, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini saya tunjukkan dulu. Nah, 3 wasiat. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Mu'ad, dimanapun kapanpun pegang yang namanya takwa. Apa definisi takwa itu? Nah, yang pertama adalah muraqabah. Orang yang bertakwa itu merasa diawasi oleh Allah, di CCTV oleh Allah. Inilah. Jadi orang yang bertakwa itu selalu merasa diawasi. Di waktu kita sendirian, di pasar, di kantor, meskipun banyak orang, tidak ada orang, tetap Allah mengawasi kita. Inilah bentuk muraqabah kita, kesungguhan kita kepada Allah. Ciri orang yang bertakwa yang kedua itu adalah muhasabah. Apa artinya muhasabah? Mengkoreksi, mengevaluasi dirinya sendiri. Dan kita sibuk dengan mengoreksi tetangga, mengoreksi teman, tidak sibuk mengoreksi dirinya sendiri. Hasibu anfusakum, memperbanyak, memperhitung-hitungkan apa amalan kita, mengkoreksi diri kita, sudah benarkah diri kita. Ya, ciri orang yang bertakwa itu selalu diawasi, merasa diawasi Allah. Yang kedua, selalu bermuhasabah. Yang ketiga, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam kebaikan.
Maka wasiat yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sebesar apapun dosa kita, tetap Allah memberikan ampunan jika kita mau taubatan nasuha. Jadi ketakwaan itu tidak lepas dari manusia itu, karena berhubungan dengan sesama manusia pasti ada as-sayyi'ah, kesalahan, al-khoti'ah, as-sayyi'ah, al-khoti'ah, ad-dzunub, al-ism. Ini adalah padanan katanya. Jadi kebaikan kita itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Maka selama bulan Ramadan kemarin kita sudah kedatangan tamu. Sudah dapat apa Pak? Oleh-oleh dari tamu panjenengan selama 1 bulan. Dapat apa Bu? Selama 1 bulan tamu kita itu memberikan apa kepada kita? Banyak sekali ya, termasuk ampunan. Sebagaimana doa selama 10 hari terakhir maupun di awal bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwwun ya Rabb, Zat yang Maha Pengampun, tuhibbul afwa, cinta dengan ampunan, fa'fu anni, ampuni ya Rabb. Harapan panjenengan selama Ramadan itu minta maaf hanya satu, supaya dosa kita ini diampuni. Sampai hadis yang sudah viral, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, yang terakhir ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Harapannya kita itu kepingin diampuni. Setelah kita diampuni, apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Supaya kita menjadi sukses. Saya katakan la'allakum tattaqun itu orang yang sukses sudah. Suksesnya apa? Melalui proses. Dipanggil yang pertama, dipanggil oleh Allah wong iman. Setelah iman dikengket, diperintahkan berpuasa. Perintah-perintah ini kita laksanakan, apa kata Allah? Ada satu perintah lagi, bersungguh-sungguh kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu, bertobat. Perintah tobat dilaksanakan, apa kata Allah? La'allakum tuflihun, kamu akan sukses, beruntung. Hidup ini jelas, ya, tidak dipungkiri. Jadi hidup ini jelasnya di mana? Di sini. Nah ini Pak. Jadi orang mulia karena iman dan amal soleh, kuncinya di sana. Tapi ketika kita durhaka kepada Allah, berpaling dari Allah, maka kita termasuk orang yang asfala safilin. Dalam kitab Adab ini saya tunjukkan ininya, bahasa Arabnya. Dalam kitab ini saya download, jelas lagi. Wa min uqubaha, akibat dari hanya ini kembali kepada maksiat, durhaka kepada Allah, anna taj'alu sahiba minas siflah. Kemaksiatan ini menjadikan diri kita orang yang rendah serendah-rendahnya. Jadi maksiat itu jelas asfala safil. Makanya bumi ini ibarat asfala safil. Bumi ini kan masih ada tingkatan ya, ada tanah atas, bawah, kita paling rendah. Kapan manusia itu serendah-rendahnya? Jika kita bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, sama manusia juga sering menyakiti sesama manusia.
Ba'da annaka muhayyi'an li ayyakuna minal ilya. Padahal Allah itu ciptakan manusia dalam keadaan ahsan, mulia. Fa inna Allah khalaqa khalqahu ismail. Allah menciptakan manusia itu ada dua perkara, dua pilihan. Yang pertama ilyatul wasiflah, mulia dan rendah. Sifla itu dari kata asfal, serendah-rendah. Ilya itu adalah tinggi, mulia. Wajah iliyina mustaqabul ilya. Allah itu menciptakan bentuk manusia itu sebenarnya paling mulia. Apa buktinya kita mulia itu dibekali 5: roh, rasa, akal, hati, nafsu. Yas'alunaka 'anil iman. Ya. Kemudian iman itu diberilah akal kita. Untuk apa? Yufarriq, bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar, mana yang batin. Roh, rasa, akal, kita bisa merasakan, oh iya ini hal yang salah. Bisa membedakan, oh iya bisa merasakan, bisa membedakan. Hati untuk apa? Hati ini untuk menggerakkan kebaikan atau kejelekan. Tinggal memilih kita. Ya, fujur atau takwa. Fujur itu kemaksiatan, takwa itu taat. Nah, ini wajah ilaihi mustaqarrun ilaihi wa asfala safilina mustaqarrun siflah. Tapi manusia ini memilih pilihan yang rendah, serendah-rendah. Gara-gara wajah al-to'ah al-iliyin. Cirinya orang mulia itu to'ah, taat, tunduk patuh, pola tingkah juga laku sesuai perintah Allah dan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Ya. Wajah al-to'ati al-iliyin fid dunya wal akhirah. Jelas Bapak Ibu, kita ini berusaha taat kepada Allah, maka kesuksesan didapat di dunia maupun di akhirat. Fid dunya wal akhirah. Tapi sebaliknya mohon maaf, wa ahlu maksiatil asfalina fid dunya wal akhirah. Mohon maaf, orang yang durhaka, bermaksiat, berpaling kepada Allah, apa kata dalam kitab ada pada asfal safili fid dunya hatta akhirah. Di dunia wis ruwet hidupe sumpah gara-gara satu apa maksiat itu durhaka. Dikene poso ka poso, kene sholat ka. Dia sempurna, punya akal punya hati tapi tidak sadar. Hari ini sadarkah diri kita? Muhasabah. Ya, ayo kita saling mengingat. Tadi Imam membaca wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ciri orang beriman itu berlomba-lomba saling mengingatkan dengan kebenaran al-haq. Ya, mengingat kebenaran perlu kesabaran. Gak cukup sehari sekali. Ya, tapi mengingatkan dengan bahasa yang qaulan ma'rufah, qaulan sadida, qaulan tsaqila. Ya, dengan bahasa yang santun. Ya, menunjukkan yang hak, yang benar. Ini menurut Al-Quran, ini menurut hadis, ini menurut fikih. Ini semuanya ada pijakan dalam hidup itu. Setiap langkah itu ibarat ada kalau dalam kerja itu SOP. Apa Pak? SOP. Hidup ini juga ada SOP, kita ada Al-Quran, diatur
ya. Nah kemudian karena ju'ila ahlul taati akramallahu alaihi, jelas orang yang bertaat kepada Allah akramallahu alaihi, dimuliakan kali Allah. Wa ahlul maksiat, sing senengane bermaksiat kepada Allah apa? Ahwan khalqallahu alaihi, hina, rendah di mata Allah. Jadi kita melihat casing manusia itu gak usah melihat mohon maaf kaya, miskin, ganteng, elek dan sebagainya, ini casing saja. Tapi inna akramakum indallahi atqakum, mulia di mata Allah. Manusia itu mulia di mata Allah satu cirinya, tunduk patuh, ya, tutur kata pola tingkah sesuai dengan aturan Allah. Jangan melihat gesek saja, kamu ini elek atau sholat paling gini, jangan. Itu apa? Yang penting kita adalah koreksi diri kita, muhasabah, muraqabah, mujahadah, muraqabah, muhasabah, mujahadah, apalagi yang terakhir tadi mubadarah, bersegera kita berbuat amal soleh. Nah, kembali lagi hadirin yang dirahmati Allah. Jadi harapan kita ini Pak, mulia itu illal ladzina amanu, surah At-Tin, wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu. Ayat yang terakhir diberikan Allah itu mesti memberikan perintah dalam ayat ini ya. Setiap ayat itu saya kaji. Oh, setelah diperintahkan mesti diberi iming-iming, bukan iming-iming, hadiah. Ibaratnya hidup ini jelas. Nek sampai melakukan ini, hadiahnya, pahalanya. Ini ayat ini, setiap ayat mesti ada. Contoh perintah puasa, hadiahnya apa? La'alakum tattaqun. Di hadis Nabi, orang siapa yang berpuasa karena iman takwa, apa hadiahnya? Diampuni Allah. Jelas. Ayat ini juga seperti ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Dan orang beriman itu membuktikan hidupnya, mempraktekkan dengan apa? Amal solih. Iman, ya, yakin bahwa kita ini beriman, tapi tidak beramal solih. Buat apa? Wong iman itu dibuktikan dengan harus bukti nyatanya adalah berbuat amal, beramal, beraktivitas. Ya, falahu ajrun ghairu. Maka orang yang beriman, iman ini dibuktikan dengan amal soleh, maka Allah akan memberikan pahala yang tak pernah putus. Mau panjenengan setelah meninggal nanti pahalanya akan mengalir terus, kurun Pak, gampang. Biaya miliaran, triliunan nggak usah. Lihat, yang butuh itu bentuk. No, contohnya ilmu yang bermanfaat, tidak akan terputus pahala. Sodako, ya, butuh biaya sodako, ya. Sodako itu tidak hanya biaya saja, sodako pikiran, tenaga, itu dihitung, nggak harus bentuk nominal uang, ya. Kemudian iman itu adalah penjaga kita, hati kita. Amal solih mengangkat derajat kita. Tapi maaf, jika kita bermaksiat, derajat ini akan turun. Asfal safili, serendah-rendah. Loh Ustaz, aku maksiat ini karena Allah. Loh gak bisa, tidak bisa. Mana sobat kami saya jelas kehancuran panjenengan wis
gagal karena perbuatan siapa? Manusianya. Dikasih jalan yang benar tidak mau, milih jalan yang lain. Supaya cepat sugih dengan cara apa? Memanipulasi dan data. Kuota haji seharusnya sekian dijual. Ya Allah. Alhamdulillah turun pakai biaya haji. Ya sudah keluar ininya, SI-nya, surat edarannya ya. Nah inilah. Nah dalam surah An-Najm Allah tegaskan wa laisa lil insani illa ma sa'a. Jelas manusia ini kita memperoleh kesuksesan, kebahagiaan, rezeki dan lain-lain satu syaratnya illa ma sa'a. Gelem obah. Apa bahasa ini obah? Mau gerak apa yang diusahakan ya. Jadi hidup ini adalah hasil dari usaha kita. Apa amal baik hasil baik, amal buruk hasil buruk. Jelas adil, awet adil ya. Dalam kitab Adab maksiat itu hina, taat itu mulia. Maka hadis riwayat Muslim, wa khufatil jannatu bil makarim wa khufatin nar bisyahawat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan surga itu hal-hal yang apa ya, tidak ada biayanya, itu kadang kita berat. Contoh ketika kita dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, butuh biaya Pak, butuh biaya kan? Tapi ketika kita dipanggil agak sonor, gopo, betul, kepingin beli. Tapi ketika panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ambek sonor pakai mobil. Halo Bu, banyak mana panggilan saya sholat kayak sonor? Nah ini yang dimaksud wa khufatil jannah bil makarim. Makarim itu perkara yang dibenci, sesuatu yang dibenci. Contoh dikengket sebentar lagi kurban. Kurban itu kita cek biaya setahun kok. Ibaratnya nggak setiap hari 3,5 juta sekali kol. Panggilan itu kurban itu wis ruwet kadang kita. Tapi ketika kita mengeluarkan HP HP ini rusak, ayo sehari langsung beli apa nunggu 1 bulan? Nggak mungkin, betul Pak? Sehari itu berusaha supaya ganti ya. Harganya berapa? Paling minim 2,5 juta sampai 3,5 juta. Lu ngono nek disuruh kurban, ngapunten. Kok cek ruwet kok cek aneh. Makanya al-makarim, sesuatu yang dibenci. Kalau perintah Allah dan lain-lain, kadang kita nafsu kita ini mengedepankan wis kurban. Ya Ustaz, kemarin setahun itu saya 2025 wis kurban, setahun ini nggak saja. Padahal perintahnya apa? Fasholli rabbika wanhar. Sholat karena Allah. Buktinya sholat ini amal solehnya apa? Amal soleh, sholat amal soleh ditambahi apa? Wanhar, berkurban. Ada perintah setahun sekali. Kita berusaha setahun 1 tahun itu kita selalu berubah. Enggak setahun sekali, kalau itu nanti 2 tahun lagi ya kayak kita umur kita itu nututi ya. Nah hadirin yang dirahmati Allah, suatu ketika Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik.
Imam Syafi'i membacakan hadis di hadapan Imam Malik, dia ragu sampai sanjangi Imam Syafi'i, ini Allah al-Qur'an qalbi. Aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya di dalam hati, nurun fala tudfi'uhu bidulmatil maksiyah. Jangan engkau padamkan hati kita, pikiran kita, ya, durhaka kita kepada Allah gara-gara apa? Al-maksiyah. Apa? Kegelapan maksiyah. Jadi ya Allah, maksiat ini menghancurkan hidup kita, sehancur-hancurnya, serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita dijauhkan dari kemaksiatan. Ketika kita bermaksiat, maka hidup kita akan ruwet. Maksiat menyulitkan, taat memudahkan. Inilah maksiat. Wah, sungguh ketika aku berbuat maksiat kepada Allah, fa'aradhalika fi khalqi dabbati wa qur'an. Dampak akibat dari maksiat itu sampai hewan ternak, bojo itu wis gak seneng. Ya. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Tiap kalau kita taat kepada Allah, semuanya ini dimudahkan oleh Allah. Urusan sesulit apapun dimudahkan, syaratnya taat. Yakin atau tidak? Ini ayatnya, surah Al-Qalaq ayat yang 4. Ya. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Ada lagi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, dimudahkan urusannya. Ya, ini wasiatnya Nabi tadi ya. Nah, kemudian maksiat kita ini sudah banyak, dosa-dosa kita sudah banyak. Kira-kira tobat kita ini diterima atau tidak? Karena nasihatnya Nabi, wa'adbi sayyi'atal hasanata tambuha. Gak usah takut. Ustaz, berarti nikmati kebaikan, maksiat lagi boleh ya. Katanya diterima lagi tobatnya. Taubatan nasuha titik, wis gak usah balik maksiat. Jadi yang dihapus dosa kita itu ketika kita berbuat baik, ya istiqomah. Kebaikan ini wis terus, jangan saya tak maksiat dulu, nggak bisa. Ya. Ini hablum minallah. Yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wasiatnya Nabi kepada Mu'ad, pergaulilah manusia itu dengan yang baik. Hablum minallah, baik kita gila takwa, baca Quran, sholat dan ini kebaikannya dihapus oleh Allah. Tapi wasiat Nabi itu sangat memperhatikan. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, selalu banyak salah. Maka bagaimana caranya? Ditoto akhlak mulianya. Jadi orang beriman itu mulai dari pola tingkah laku, tutur katanya selalu berusaha yang baik. Betul pagi. Terima kasih. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Monggo, Bu. Mau ada pertanyaan Pak? Mari beliau ini kayak gerigi kena ya. Kalian melinju ini. Ada pertanyaan Bu? Wajuilah sebentar, kalau ada pertanyaan saya teruskan sebentar. Juilah dilal wasawal ala man khalafa amri. Jadi perintah Allah itu
ya ju'ilatillah wasiror ala makhalafah, mulia, rendah, hina itu karena pola tingkah laku yang mau melaksanakan perintah. Nih, perintah Allah dilaksanakan termasuk orang yang taat. Sebaliknya durhaka kepada Allah sama halnya kita menjadi orang asfala safili. Suparodana asfala safili, sehingga manusia rendah itu siapa? Karena pilihan kita memilih orang apa bermaksiat kepada Allah. Nah ini terus kita Ibnu Qayyim amilan abdu maksiatan nazala ila asfala darajat, derajatnya akan turun serendah-rendahnya jika kita berbuat maksiat. Ya Allah, ayo kita sadar iling-ilingan. Wala yazalu fi nuzuli hatta yakuna minal asfali wa kullama amila ta'ah. Jelas. Jadi ketika kita berbuat maksiat maka sudah Allah ini wis gak bebas sampai gak memperhatikan. Kira-kira diberikan petunjuk supaya tobat kan sudah dibekali. Akalnya buat apa? Hatinya buat apa? Nafsunya buat apa? Roh, rasa, akal, hati, nafsu ini aksesoris yang ada di tubuh kita dibuat apa? Kalau Allah sudah memberikan aksesoris membekali di hidup kita itu, di tubuh kita ini, akalnya. Kalau kita memilih yang ujung terus hidupnya, mohon maaf, hidupnya hatta akhirah, hidupnya di dunia sampai akhirat akan dipersulit. Wa amma bakhila wastana wa kadzdzaba bil husna fasayyasiruhu lil usra. Contoh sudah jelas. Contohnya apa? Orang yang beli, ya kan cirinya orang beriman itu 3: loman, gak ngamuan, memaafkan. Surah Al-Imran 134. Ya, alladzina yunfikuna fis sarra loman, baik waktu sempit maupun lapang dia tetap loman. Loman itu apa? Suka berbagi. Yang kedua, balghadirin Allah gak mengakukan, tidak memarah, menahan marah. Yang ketiga, wal'afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah itulah, mudah-mudahan setelah bulan Ramadan sebulan penuh kita diterima oleh Allah amal ibadahnya yang kemudian sekarang dibuktikan apa yang di Ramadan selama kita dibimbing, dibina oleh Allah, maka kita buktikan di luar Ramadan. Sabun, ada pertanyaan Bapak? Jelas dong, buat ini kok menanya dulu. Ada pertanyaan buat saya? Cukup? Cukup ya, terima kasih. Saya sampaikan mohon maaf kurang lebihnya. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Nasallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.